obat harus diekstraksikan dalam jumlah yang bermakna sebagai obat utuh di dalam urin. Karena kalau menghitung kadar obat akan menggunakan KB atau kurva baku. Kalau nilai eliminasi dalam bentuk metabolit, maka sulit dibaca oleh alat spektro. Dan harus dipastikan yang dieliminasi lewat urin itu adalah bentuk obat utuh, bukan metabolitnya, karena tidak akan terbaca. Kemudian, yang akan kita gunakan yaitu panjang gelombang maksimal. Nah, benda ini menjadi kelemahan juga untuk penghitungan K-urin. Hitung data urin ada proses eliminasi, tapi di sini tidak ada proses absorpsi. Maka langsung saja bisa diukur yaitu kecepatan eliminasinya atau nilai KE. Di mana rumus yang pertama yang akan dihasilkan itu dengan rumus jumlah obat yaitu DU per DT dikali KE dikali DB, yaitu DB itu adalah dosis obat. Kemudian KE itu kan kecepatan eliminasi. Nah, digabungkan lagi menjadi rumus yang kedua yaitu DB sama dengan DBO dikali E min K kali T, di mana DBO itu dosis awal obat dan E itu eksponen. Dan nanti akan digabungkan menjadi satu rumus yaitu DU per DT sama dengan KE dikali DBO dikali E min K kali T. Nah, bisa dilihat nanti rumusnya akan dijelaskan dalam contoh soal ini. Nah, dari tabel tersebut maka akan didapatkan hasil kurva, di mana di sini menggunakan metode red yaitu menghitung nilai T-mid. Nah, di sini ada nilai A yaitu di mana didapatkan dari nilai intrinsip. Nilai intrinsipnya itu 3,966 dari tabel, dan ini juga nilai B itu didapatkan dari slope yaitu min 0,263. Dan Y ini dikurangi ini, nanti hasilnya akan didapatkan di perhitungan di bawah. Karena T-mid itu menghitung jumlah obat yang dieliminasi dalam urin, maka rumus yang didapatkan itu Y sama dengan ln dalam kurung KE yaitu kecepatan eliminasi dikali DB0 yaitu dosis awal dalam kurung tutup min K kali T. Kemudian dimasukkan lagi rumusnya ln KE dikali DB0 sama dengan 3,966 dari hasil intrinsip. Kemudian KE DB0 sama dengan 52,77 yaitu didapatkan dari kalkulator dengan menghitung caranya yaitu on sip lalu ln 3,966 sama dengan hasilnya 52,77. Nah, kemudian KE sama dengan hasil yang tadi udah dilonkan dibagi nilai DB0 atau dosis awal. Dimasukkan lagi hasil KE-nya yang sudah dilonkan, kemudian dibagi 300. Nah, 300 ini karena jumlah dosis sediaan yang dimintanya yaitu 300, maka hasilnya 0,176 per jam karena yang dimintanya itu kan waktu, jadi satuannya jam. Kemudian untuk menghitung T setengah atau waktu paruh, di mana ketentuannya itu menggunakan 0,693 dibagi 0,263 yaitu dari hasil slope, hasil yang B itu. Nah, hasilnya 2,64 jam. Kemudian 7 dikali T setengah. Nah, di mana didapatkan angka 7 ini karena T-mid ini menggunakan waktu tengah. Jadi di tabel itu digunakannya waktu tengah. Nah, tengahnya ini angka 7. Nah, kemudian 7 dikali 2,64 hasil dari waktu paruh yang ini. Kemudian hasilnya kita akan menghitung eliminasi, di mana rumusnya yaitu K ekskresi ditambah K metabolisme. Nah, nilai ini eliminasinya itu dari nilai slope yang ini. Nah, kemudian ditambah K metabolisme, di mana K metabolisme itu yaitu 0,086. Nah, bentuknya kan ini belum diubah. Jadi rumusnya K ekskresi dibagi K eliminasi yaitu K ekskresinya itu kan 0,176 dari sini per jam. Nah, dibagi yang slope 0,262. Nah, hasilnya ini 0,67. Kemudian bentuknya sudah berubah. Nah, yang ininya yang K ekstraksinya itu menggunakan K metabolisme yang ini dibagi 0,086
0,262 dari hasil yang slope, kemudian hasil yang sudah berubahnya yaitu 0,33. Ditarik hasil dari perhitungan teknik tadi bahwa pada red metode dari kurva di atas dapat diperoleh persamaan regresi linear Y sama dengan 3,966 dikurangi 0,262 dikali dengan R2 sebesar 0,9997, di mana waktu paruh sebesar 2,64 jam. Dari hasil waktu paruh tadi diketahui bahwa waktu yang diperlukan obat untuk mengeliminasi separuh dari konsentrasi awal adalah 2,64 jam. KE atau ekspresi sebesar 0,176 per jam, di mana didapatkan K eliminasinya sebesar 0,262 per jam. Nilai K dan KE yang diketahui dapat ditentukan nilai K-nya, di mana metabolismenya, sehingga seberapa obat yang metabolisme hingga strukturnya berubah dapat ditarik presentasinya menjadi 3,3% yang berubahnya, sedangkan yang tidak berubahnya yaitu sebesar 67%. Kemudian pada tabel nilai DU tahingganya yaitu 200,127 mg, di mana nilai dari struktur yang tidak berubah dari dosis awal yaitu 300 mg. Sehingga di sini hasilnya apabila mendekati waktu paruhnya itu panjang, maka nilai K-nya juga akan panjang. Sebelumnya, menghitung nilai K dengan metode R atau sigma minus dengan menggunakan rumus ln DU tahingga dikurangi DU sama dengan ln DU tahingga dikurangi K dikali T. Maka didapatkan hasil 5,350. Nah, untuk mencari DU tahingga itu mengelonkan 5,350 dengan cara siplon 5,350 sama dengan 210,60. Buat grafik ini, yang pertama itu waktu dari 0 sampai 2, yang kedua ini 2 sampai 4, lalu 4 sampai 6, ini 6 sampai 8, 8 sampai 10, 10 sampai 12, dan 12 sampai 18. Nah, hasil dari 0 sampai 2 ini 4,760 setelah dilonkan. Yang kedua 4,214, yang ketiga 3,669, lalu 3,127, lalu 2,577, lalu 2,027 dan 0,259. Yang kami jelaskan yaitu dengan metode R atau metode RED. Data yang dipakai lewat urin dapat dipakai untuk memperkirakan bioavailabilitas obat. Data urin dengan menggunakan laju ekresi digunakan untuk menghitung parameter farmakokinetik pada pemberian intravaskular. Data urin yang digunakan adalah dosis obat, bukan kadar obat seperti dalam data darah. Pada metode perhitungan parameter farmakokinetika dilakukan berdasarkan pengukuran data tengah atau midpoint time tiap interval pengambilan sampel urin dari hasil metode sigma minus, yaitu dari kurva di atas dapat diperoleh persamaan regresi linear Y sama dengan 5,350 dikurangi 0,280 di KE. Dalam perhitungan ini, laju ekspresi obat dianggap sebagai orde ke-1, KE adalah tetapan laju ekspresi ginjal, dan DU adalah jumlah obat yang diekspresi dalam urin. DU adalah jumlah kumulatif obat tidak berubah yang diekspresi dalam urin. Jumlah obat tidak berubah yang